Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta raya ini diciptakan dari Nur Muhammad, sehingga setiap detak huruf dalam sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti mengandung elemen metafisik yang luar biasa. Mengapa kita mesti membaca sholawat dan salam kepada Nabi, sedangkan Nabi adalah manusia paripurna yang sudah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang? Beberapa alasan berikut ini sangat mendukung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau orang bersalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan, mesti sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW lagi, "Manusia yang paling utama bagiku adalah yang paling banyak sholawatnya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian sabdanya lagi, "Paling bakhilnya manusia ketika ia mendengar namaku disebut, ia tidak mengucapkan sholawat bagiku." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perbanyaklah sholawat bagiku di hari Jumat." Hadis riwayat Abu Daud. Nama Nabi Muhammad SAW adalah sentral semesta fisik dan metafisik. Karena itu, seluruh elemen lahir dan batin makhluk ini merupakan refleksi dari cahayanya Nur Muhammad yang agung. Bersolawat dan bersalam yang berarti mendoakan beliau adalah bentuk lain dari proses kita menuju jati diri kehambaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui titik pusat gravitasi rohani, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paripurna. Segala doa dan upaya untuk mencintainya berarti kembali kepada orang yang mendoakan, tanpa diresep, ibarat gelas yang sudah penuh air. Jika kita tuangkan air pada gelas tersebut pasti tumpah. Tumpahan itulah kembali pada diri kita, tumpahan rahmat dan anugerahnya melalui gelas piala kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat Nabi mengandung syafaat dunia dan akhirat semata-mata karena filosofi kecintaan ilahi kepada kekasihnya itu meruntuhkan amarahnya, sebagaimana dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku." Siksaan Allah tidak akan turun pada ahli sholawat Nabi karena kandungan kebajikannya yang begitu sangat sempurna. Salawat Nabi menjadi tawasul bagi perjalanan rohani umat Islam. Getaran bibir dan detak jantung akan senantiasa membubung ke alam samawat, alam rohani, ketika nama Muhammad SAW disebut. Karena itu, mereka yang hendak menuju kepada Allah wusul kepada salawat sebagai pendampingnya, karena keparipurnaan Nabi itu menjadi jaminan bagi siapapun yang hendak bertemu dengan yang maha paripurna. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nama dan predikat bukan sekedar lambang dari sifat-sifat terpuji, tetapi mengandung fakta tersembunyi yang universal yang ada begitu mendalam jiwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan dialah sentral satelit rohani yang menghubungkan hamba-hamba Allah dengan Allah itu sendiri. Karena sebuah penghargaan cinta yang agung tidak akan memiliki nilai cinta yang hakiki manakala estetika di balik cinta itu hilang begitu saja. Estetika cinta ilahi justru tercermin dalam keagungannya, dan keagungan itu ada di balik desah doa yang disampaikan hamba-hambanya buat kekasihnya. Para sufi memberikan pengajaran sistematis kepada umat melalui sholawat Nabi itu sendiri, dan sholawat Nabi yang berjumlah ratusan macam itu lebih banyak justru dari ajaran Nabi sendiri. Model sholawat yang diwiratkan para pengikut tarikat juga memiliki sanad yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, sholawat adalah cermin Nabi Muhammad yang memantul melalui jutaan, bahkan miliaran hamba-hamba Allah, bahkan biliunan para malaikatnya. Dalam praktek para sufi, kita ingatkan kembali senantiasa ada zikir istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap wirid-wiridnya. Hubungan antara istighfar dan sholawat ibarat dua keping mata uang bolak-balik, saling terhubung, saling menyatu. Sebab orang yang bersolawat mengakui dirinya sebagai hamba yang lebur dalam sunnah Nabi. Leburnya kehambaan itulah yang sangat identik dengan kefanaan, dengan kehancuran hamba, hilangnya hamba menjadi fana ketika beristighfar. Salawat Nabi merupakan syariat sekaligus mengandung hakikat. Ketika disebut syariat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada para hambanya yang beriman agar memohonkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan mohonkan salam baginya. Banyak juga beberapa hadis yang sangat mendukung dengan firman Allah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.